15.000 jaket. Pakaian bekas menjadi salah satu alternatif warga untuk memenuhi kebutuhan fashion mereka. Sejalan dengan tingginya kebutuhan aktualisasi warga akan tren pakaian, maka permintaan akan pakaian bekas pun turut meningkat. Peluang ini dimanfaatkan sejumlah pedagang dan pengusaha. Pasar Senen menjadi sentra penjualan barang bekas di Jakarta dan tempat ini menjadi tempat terakhir bermuaranya pakaian-pakaian impor sebelum dijajakan kepada pembeli. Selama permintaan masih tinggi, para pedagang pakaian bekas impor akan berusaha mendapatkan pakaian-pakaian ini dengan berbagai cara. Di Pasar Senen ini saja terdata ada sekitar 3.000 pedagang yang berjualan pakaian bekas. Itu belum terhitung para pedagang eceran yang membeli barang di sentra ini dan menjualnya di daerah lain. Apapun caranya, namanya pun barang ini selagi masih dibutuhkan masyarakat ya. Yang jelas kita berusaha bagaimana caranya pun akan masukkan ke Indonesia. Bagaimana cara mereka untuk mengirim ini, itu bos yang di Singapura sama yang di Malaysia yang mengaturnya. Sebagai salah satu pedagang partai besar, ada lebih dari 1.000 pedagang lainnya yang bertransaksi dengannya setiap hari, mulai dari tengkulak hingga pengecer. Dalam sebulan, ribuan bal pakaian bekas impor pun berpindah tangan. Transaksi pakaian bekas impor ini pun terganggu saat pemerintah mengeluarkan larangan impor pakaian bekas melalui Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Hal ini kemudian didukung dengan penemuan peneliti Yayasan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan. Hasil penelitian menemukan ada sekitar 216.000 koloni bakteri dalam tiap gram pakaian bekas. Meski baru satu jenis mikroba, kapang yang teridentifikasi, namun jumlah tersebut dianggap berbahaya karena mampu menyebabkan penyakit kulit dan saluran pernapasan. Kapang sih sebenarnya yang paling bahaya itu adalah sporanya. Jadi spora itu karena dia mudah sekali terbang, terkena aliran udara, sehingga sebelum dicuci pun spora itu mungkin udah masuk ke tubuh kita gitu. Bukan itu saja, bisnis penjualan pakaian bekas impor ini dianggap menjadi ancaman bagi perkembangan industri garmen dalam negeri. Simpang siurnya larangan pakaian bekas impor di beberapa daerah membuat bisnis pakaian bekas malah kian menjamur dan seolah legal. Kebanyakan pakaian bekas yang masuk ke Indonesia diimpor dari Singapura dan Malaysia. Pakaian-pakaian ini sebelumnya telah disortir di Jepang atau Korea Selatan. Impor pakaian bekas ini kebanyakan dikirim melalui jalur laut. Untuk meminimalisir campur tangan petugas, berbagai modus dilakukan agar pakaian-pakaian ini sampai di tempat tujuan. Pelabuhan antar pulau menjadi salah satu tempat transit pakaian-pakaian bekas yang dibawa dari Singapura dan Malaysia. Untuk selanjutnya, pakaian-pakaian yang masih diminati oleh pembeli ini disalurkan ke daratan ibu kota dan sekitar. Pesisir pantai timur Pulau Sumatera menjadi tempat berlabuh pertama kapal-kapal yang mengangkut pakaian bekas. Selanjutnya, barang-barang ini dikirim ke berbagai provinsi di Indonesia. Modus terbaru, pakaian-pakaian bekas ini disalurkan dari Singapura dan Malaysia dengan menggunakan pelayaran antar negara dari Singapura ke Timor Leste. Dari negara tetangga inilah baru balpres dikirim dengan kapal-kapal kecil ke pulau-pulau lain. Hal ini jelas menyulitkan petugas bertindak. Tapi memang sini ada semacam kucing-kucingan, karena memang kapal bea cukai juga jumlahnya terbatas dan SDM kita terbatas. Nah itu memang ada kesulitan di sini kami, karena memang balpres-balpres tersebut sudah ditunggu dan merupakan bisnis dan mata pencarian masyarakat setempat. Sehingga potensi konflik itu memang cukup tinggi. Januari 2015, petugas bea dan cukai berhasil menggagalkan modus ini. Agar impor ilegal ini bisa dituntaskan, memang butuh penyamaan persepsi antara aparat bea dan cukai dengan pemerintah daerah. Jika seluruh aparat terkait sudah sinergi, bukan hal mustahil impor bisa segera dituntaskan. Selain menertibkan sumber datangnya pakaian-pakaian bekas impor ini, para pedagang yang akan merasakan dampak langsung dari larangan ini pun perlu diajak bicara. Pemerintahan mempunyai kebijakan kan begitu. Tapi kalau dia langsung, kita katakan langsung dia tutup total, ya saya secara pribadi tidak menerima.
Ya karena ini paling diminatin masyarakat. Jadi kita beralih ke sini, dulunya kan ini jualan yang baru. Jadi nggak begitu lancar, kita beralih ke sini. Iya, satu kualitasnya kan bagus, lebih murah lagi. Iya kan, sebenarnya kita sih cinta ini produk Indonesia sih, tapi yang diminati masyarakat kan ini. Selanjutnya, pemerintah harus mencari langkah-langkah yang lebih komprehensif yang dapat menampung aspirasi para pedagang ini. Anissa Fikasari, Nugrahanto Margo melaporkan untuk NET.